Yang saya hormati sahabat saya, karena kenalnya udah lama gitu, Dr. Habib Rizik Syihab. Ini ternyata di korupsi ini Pak Tito bukan uang saja Pak Tito. Hadis pun dikorupsi. Sayang belum ada KUHP-nya korupsi hadis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena banyak isu-isu beredar, fitnah dibuat, seolah-olah Islam itu agama pedang, Islam itu agama perang, Islam itu agama yang suka menciptakan keonaran. Tidak betul, itu semua adalah fitnah. Nah sekarang mari kita lihat, mana buktinya Islam agama perdamaian. Mari kita bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua kitab hadis yang paling sahih di tengah-tengah umat Islam setelah Al-Quranul Karim. Jadi ceritanya singkat saja. Pulang dari suatu medan perang, Rasulullah SAW beristirahat di tengah perjalanan, mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau berpidato, berkhutbah. Apa beliau katakan? Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai para sahabatku, kata Nabi, wahai pengikutku, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kau berangan-angan, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah. Tapi mohonlah kepada Allah al-afiyah, yaitu ketenangan hidup, ketentraman hidup. Al-afiyah. Fa'idha laqitumuhum. Tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh, musuh tidak dicari, tapi dia datang sendiri. Musuh tidak diundang, tapi dia datang menyerang. Apa boleh buat? Kata Nabi, fasbiru. Hadapi mereka dengan sabar, dengan tegak, jangan mundur. Nah kemudian pada bagian akhir, ini yang sering dipelintir. Nabi mengatakan, wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah para sahabatku bahwa sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Ini yang sering dipelintir bagian akhir hadis. Jadi ada sementara orang yang suka korupsi dalil, korupsi hadis. Jadi ternyata di korupsi ini Pak Tito bukan uang saja Pak Tito. Hadis pun dikorupsi. Sayang belum ada KUHP-nya korupsi hadis. Jadi dia korupsi, diambil cuma bagian akhir hadis. Bahwa sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Ini saja diambil hadisnya. Tapi hadis pertamanya dia tidak bacakan. Sehingga mengesankan seolah-olah Islam itu agama pedang, agama perang. Ini sangat berbahaya sekali. Hadis ini menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan, merupakan pidato Nabi di hadapan para sahabat sepulang perang. Nabi mengatakan, jangan sekali-kali kau bermimpi untuk berperang. Jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Jangan. Tapi mohonlah kepada Allah ketentraman dan ketenangan hidup. Artinya, prinsip dasar dalam ajaran Islam bukan mencari lawan, tapi mencari kawan. Prinsip dasar daripada ajaran Islam bukan menciptakan perang, tapi menciptakan tenang. Adapun prinsip perangnya, kalau terpaksa, musuh tidak dicari, datang sendiri. Musuh tidak diundang, datang menyerang. Ini kondisinya kondisi pembelaan diri. Ini kondisinya kondisi defensif, bukan kondisi ofensif. Maka dalam kondisi seperti itu, ya Islam memang mengajarkan untuk tidak boleh mundur, yaitu menghadapi musuh-musuh yang seperti itu. Nah, supaya umat Islam tidak mundur, maka Nabi memberikan satu kabar gembira, merupakan janji agar mereka tidak takut menghadapi resiko. Kalau kau lawan itu musuh-musuh pengganggu, ingat, sorga itu ada di bawah kilatan pedangmu. Nah, jadi bukan berarti Islam ini mengajarkan sebagai agama pedang atau agama perang, tapi Islam tetap menganjurkan kepada umatnya untuk menciptakan tenang, bukan menciptakan perang. Nah, jadi ini sekaligus sebagai pelurusan untuk tidak, yaitu disalahpahami daripada hadis tersebut. Jadi Islam adalah agama perdamaian. Nah, adapun aneka peristiwa yang sekarang terjadi di Timur Tengah,
ada perang, saling bunuh. Jangankan antara Islam dengan umat agama lain, antara umat Islam dengan umat Islam sendiri saling bunuh, saling serang, saling menghancurkan satu sama lain, sama sekali tidak mewakili ajaran Islam. Sebagaimana tadi saya dengar disampaikan oleh Pak Kapolda, bahwa yaitu ekstremitas itu ada di semua kelompok, di semua umat beragama, dan itu tidak mewakili daripada agamanya. Jadi kalau kita bicara terorisme, di tengah umat Islam ada teroris, di tengah umat Kristen ada teroris, di tengah umat Buddha ada teroris, di tengah umat Hindu ada teroris, di tengah berbagai macam umat agama ada teroris. Tapi jangan kemudian agama dikambing hitamkan hanya karena perbuatan daripada para penganutnya yang tidak mengikuti daripada ajaran agamanya. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Yang ketiga,